Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun kalian berada yang sedang mempelajari matematika kombinatorika, yuk kita belajar bareng di sini. Nah, bagian pertama yang harus kita pelajari sebelum mempelajari lebih lanjut tentang materi matematika kombinatorika yaitu aturan dasar pencacahan. Nah, mungkin teman-teman sudah mempelajarinya ya saat SMA, dan di sini mari kita ulas kembali apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke, yang pertama, aturan dasar pencacahan itu ada aturan penjumlahan atau hukum penjumlahan. Nah, jika suatu operasi dapat diselesaikan dengan K alternatif, di mana alternatif pertama dapat dilakukan dengan N1 cara, alternatif kedua dengan N2 cara, dan seterusnya sampai alternatif ke K dengan NK cara, maka operasi tersebut dapat diselesaikan dengan penjumlahan dari tiap cara-caranya itu, yaitu N1 tambah N2 tambah N3 sampai dengan NK gitu. Nah, contohnya kita lihat di sini nih untuk lebih memahaminya ya. Seorang dosen matematika mempunyai 4 jenis buku mata kuliah, yaitu 5 buku kalkulus, 4 buku aljabar matriks, dan 3 buku geometri transformasi. Oh, ada satu jenis lagi ya, yaitu 5 buku analisis vektor. Nah, jika mahasiswa dianjurkan untuk meminjam satu buku dari dosen tersebut, ada berapa banyak cara untuk peminjaman buku tersebut? Nah, oke, kita tinjau terlebih dahulu soalnya ya. Jika mahasiswa dianjurkan untuk meminjam satu buku, berarti di antara 4 jenis ini nih, yang 5 buku kalkulus, 4 buku aljabar, matriks, dan seterusnya ini, mahasiswa tersebut dianjurkan untuk meminjam satu buku saja. Nah, berarti ada banyak alternatif nih. Bisa meminjam 5 buku kalkulus, bisa meminjam salah satu di antara 5 buku kalkulus, atau 4 buku salah satu dari buku aljabar matriks, atau salah satu dari 3 buku geometri transformasi, atau salah satu dari 5 buku analisis vektor. Nah, berarti secara logika kita bayangkan ya, harus dianjurkan untuk meminjam satu buku, di mana dosen tersebut ini memiliki banyak bukunya gitu. Nah, ada 5 buku kalkulus. Ini tuh ada bukan 5 jenis sih. Intinya si buku yang membahas tentang kalkulus itu ada 5 gitu. Si dosen itu tuh punya 5. Nah, karena hanya meminjam satu buku, berarti alternatifnya itu ada 5 alternatif untuk buku kalkulus. Begitupun dengan buku aljabar matriks, geometri transformasi, dan analisis vektor. Ini berarti banyak alternatifnya ya. Nah, maka banyak caranya itu tinggal kita jumlahkan saja. Karena di sini hanya meminjam satu buku. Sedangkan ini berarti kalau kita totalkan banyak bukunya itu adalah 17 ya. Nah, berarti karena hanya meminjam satu buku saja, berarti banyak caranya itu ya sebanyak bukunya itu. Berarti 5 tambah 4 tambah 3 tambah 5. Jadi banyaknya itu adalah 17 buku. 17 cara, maksudnya bukan 17 buku ya. 17 cara. Karena di sini pertanyaannya itu adalah ada berapa cara peminjaman buku tersebut. Berarti ada 17 cara. Karena jumlah bukunya itu, pilihannya itu ada 17 buku ya, meskipun hanya 4 jenis, tapi tiap jenisnya itu ada banyaknya itu ada yang 5, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 5 juga. Nah, perlu diingat keyword dalam aturan penjumlahan adalah kata alternatif atau pilihan. Oke, kita next ya. Yang kedua ada aturan perkalian atau hukum penggandaan gitu. Jika operasi pertama dilaksanakan dengan N1 cara dan setiap cara dari banyaknya N1 cara itu, setiap caranya itu harus dilanjutkan lagi dengan operasi kedua dengan N2 cara. Di mana setiap cara dari N2 cara tersebut dilanjutkan sampai dengan NK cara. Maka operasinya itu dapat diselesaikan dengan N1 dikali N2 dikali N3 dikali sampai dengan NK. Nah, di sini contohnya itu kondisinya sama ya, bahwa si dosen matematika ini memiliki 4 jenis buku mata kuliah, yaitu ini. Nah, jika mahasiswa diwajibkan untuk menguasai keempat mata kuliah masing-masing, diberi waktu 1 bulan untuk memahaminya. Ada berapa banyak cara yang mungkin untuk mempelajari buku tersebut. Nah, berarti si mahasiswa ini harus meminjam keempat jenisnya gitu. Nah, berarti berapa banyak pilihan nih. Nah, ini menggunakan aturan perkalian. Nah, kita lihat nih. Misal di sini buku kalkulus ada 5 ya. Ini kalkulus ada 5.
aljabar matriks ada 4, lalu geometri transformasi ada 3, lalu analisis vektor ada 5 juga gitu ya. Nah, bisa kita lihat nih. Misal, satu mahasiswa itu meminjam buku kalkulus yang pertama, buku aljabar matriks yang pertama, buku geometri transformasi yang pertama, dan buku analisis vektor yang pertama. Bisa juga meminjamnya itu buku kalkulusnya itu yang kedua, tapi yang lainnya tetap yang pertama. Bisa juga yang ke buku kalkulus yang ketiga, tapi yang lainnya tetap yang pertama. Bisa juga buku kalkulus yang keempat atau buku kalkulus yang kelima gitu. Ini berarti sudah ada berapa cara nih? 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Bisa juga ini dilanjut ke ini yang kedua, ini tetapnya yang ininya yang apa? Yang aljabar matriks ya, berarti ini aljabar matriks yang pertama tapi ininya yang kedua. Bisa juga ke sini gitu. Nah, ini kalau misalkan dicari satu-satu tiap garisnya susah ya, tapi intinya tinggal kita kalikan saja. Cara menghitungnya itu dengan dikalikan. Jadi kan ini berarti bisa 4 cabang gitu ya pilihannya itu. Tiap cabangnya itu bisa 3 cabang. Tiap cabangnya ini bisa 5 cabang. Kita lihat dari banyaknya tiap jenis buku. 5 buku kalkulus, 4 buku aljabar, 3 buku geometri transformasi, dan 5 buku analisis vektor. Nah, berarti tinggal kita kalikan. 5 cara dikali 4 cara dikali 3 cara dikali 5 cara. Jadi banyaknya cara untuk mempelajari buku tersebut adalah berapa? Berarti 300 cara. Ya. Tinggal kita kalikan saja masing-masingnya. Kalau misalkan mau diuraikan seperti ini ya silakan. Banyaknya itu pasti 300 cara. Tapi untuk mempersingkat, adanya aturan ini adalah untuk mempermudah kita dalam penghitungannya gitu. Jadi tinggal dikalikan saja. Kalau di sini setiap caranya itu harus dilanjutkan. Karena di sini kalau kita lihat di soal, jika mahasiswa diwajibkan untuk menguasai keempat mata kuliah. Artinya dari setiap cara itu, setiap cara yang pertama artinya dari setiap buku kalkulus itu harus dilanjutkan dengan meminjam buku aljabar matriks juga gitu. Jadi banyak ini 5 cara yang pertama, ini 4 cara yang kedua, 3 cara yang ketiga, 5 cara yang keempat. Nah, setiap caranya itu harus dilanjutkan gitu. Berarti banyaknya cara itu ya tinggal dikalikan. Jadi banyaknya adalah 300 cara. Itu untuk hukum perkalian. Nah, keyword dari aturan perkalian itu adalah ini. Dilanjutkan. Jadi setiap prosesnya itu dilanjutkan. Oke, kita next. Untuk penerapan gabungan dari kedua hukum atau kedua aturan tersebut. Oke, kita lihat nih di sini. Rombongan turis asing akan melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bandung menggunakan mobil dengan ditemani seorang pemandu wisata. Oke, kita sambil bayangkan ya. Pemandu menjelaskan bahwa ada 2 alternatif yang bisa dipilih, yaitu lewat Purwakarta, yaitu tol Cipularang, atau Cianjur. Oke, berarti ada 2 pilihan ya, bisa lewat Purwakarta atau Cianjur. Jadi artinya kita memilih salah satunya. Berarti kira-kira hukum apa nih? Berarti ini hukum penjumlahan ya. Terus, jika memilih jalur Cianjur, ada 2 alternatif yang dipilih, yaitu lewat Jonggol dan Bogor. Berarti dari Cianjur ini ada 2 jalan lagi nih. Ada yang ke Cianjur, ada yang ke Jonggol, ada yang ke Bogor. Berarti itu pilih salah satu juga ya. Jonggol dan Bogor. Ya, itu pilih salah satu juga. Jika memilih jalur Bogor, ada 3 alternatif. Ini tuh harusnya tahu nih, kayaknya salah tulisnya. Ini harusnya tahu. Benar gak sih? Bentar. Jika memilih jalur Bogor ada 3 alternatif, yaitu ada lewat Parung, Cibinong, atau tol Jagorawi. Ya. Nah, kemudian dari Bogor dilanjutkan dengan 2 alternatif, yaitu lewat Puncak atau Sukabumi. Nah, ada berapa banyak cara
berapa cara perjalanan yang bisa ditempuh turis tersebut dari Jakarta ke Bandung apabila pernyataan berikut ini dipenuhi. Jadi ada 4 ya, bisa tanpa batasan apapun. Nah, ini pokoknya yang ini nih, yang 4 ini caranya. Oke, kita next aja nih. Kita next ya. Nah, tujuannya itu dari Jakarta ke Bandung. Di sini udah ada jawabannya, kita bahas nih. Dari Jakarta ke Bandung. Nah, tadi ada 2 alternatif dari Jakarta ke Bandung itu. Bisa lewat Purwakarta atau Cianjur katanya. Berarti ini tuh bisa ke sini ya, atau ke sini. Nah, jika kita memilih jalan lewat Cianjur gitu, ada 2 alternatif lagi, yaitu Jonggol atau Bogor. Bisa ke Jonggol atau bisa ke Bogor. Nah, jika kita memilih jalan ke Bogor, artinya ada 2 alternatif. 3 ya, 3 alternatif, yaitu ke Parung, Cibinong, dan Jagorawi. Nih, kita lihat nih. Jika memilih jalur Bogor, ada 3 alternatif, yaitu lewat Parung, Cibinong, atau tol Jagorawi. Berarti bisa ke sini, atau ke sini. Terus kita lihat lagi. Kemudian dari Bogor dilanjutkan dengan 2 alternatif. Artinya dari tadi kan ada 3 ya, yang ke Bogor itu tadi ada 3, ada Parung, Cibinong, Jagorawi. Nah, ada 2 dari Bogor itu ada 2 alternatif lagi, yaitu Puncak dan Sukabumi. Artinya itu bisa dari Parung ke Puncak, bisa dari Parung ke Sukabumi, atau kalau lewat Cibinong bisa ke sini juga, atau kalau dari sini bisa ke sini atau ke Puncak juga gitu. Jadi tiap pilihan ini tuh bisa ke Puncak, bisa ke Sukabumi gitu. Jadi ada 2 pilihan lagi nih, bisa ke sini, ke sini gitu. Jadi maksudnya itu dari kalimat tadi ya. Kemudian dilanjutkan. Nah, ini nanti berhubungan sama pas kita nanti menghitung caranya ya. Kalau dilanjutkan itu kan hukum penggandaan gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, baru deh dari situ bisa ke sini ya. Terus tadi ada yang dari Jonggol langsung ke Bandung, ada yang dari Purwakarta langsung ke Bandung. Oke, kita lihat nih. Tanpa batasan apapun, artinya gak ada kendala apapun gitu. Jadi bisa melewati semua cara yang disebutkan sama si pemandu itu. Berarti kita hitung nih banyaknya. Pakai warna apa ya? Warna biru nih. Berarti nih, ini 1 ya. 1. Terus bisa juga yang ke Cianjur itu tadi tuh ada yang ke Jonggol, ke Jonggol langsung 2. Nah, terus nih, dari yang sini tuh ada bisa ke sini, 3. Bisa ke sini juga tapi lewat Sukabumi 4. Bisa ke Cibinong tapi lewat sini, lewat Puncak 5, lewat Sukabumi 6, ke Jagorawi 7 ya, lewat sini juga 8. Ada 8 cara. Nah, kalau kita hitung satu persatu kayak gitu, kebayang gak sih? Pasti lama kalau misal seandainya pilihannya itu banyak. Tapi kita lihat nih, ini 1 dari mana? Itu dari ini, yang jalur yang Jakarta ke Purwakarta langsung ke Bandung. Yang 1 yang ujung ini yang mana? Yang ini, yang ke Jonggol. Jadi pilihannya itu rutenya itu dari Jakarta, pilihnya ke Cianjur, ke Jonggol, lalu langsung ke Bandung. Nah, 3 kali 2 ini dari mana? Kan tadi yang jalur yang ini nih, yang dari Bogor ke Bandungnya itu kan ada bisa lewat Parung, Cibinong, Jagorawi, lalu tiap jalurnya itu bisa ke Puncak atau ke Sukabumi. Berarti tinggal kalikan nih 3 alternatif ini, 3 pilihan ini, Parung, Cibinong, Bogor, dikalikan dengan 2. Berarti kan jadi ada 6 cara nih dari Bogor ke Bandungnya. Ya, berarti begitupun dari Jakarta ke Bandung yang lewat Cianjur, yang lewat Bogor, berarti ada 6 cara.
Nah, jadi berarti ini 1 itu yang jalur Jakarta, Purwakarta, Bandung. 3 kali 2 itu yang Jakarta, Cianjur, Bogor, Bandung. Itu ada 6 cara ya, Kak. Bisa lewat Parung Puncak Bandung, bisa lewat Parung Sukabumi Bandung, dan seterusnya. Ini bisa kalau dipecah itu jadi ada 6 cara ya. Dan satu caranya lagi yang rutenya itu Jakarta, Cianjur, Jonggol, Bandung gitu. Jadi tinggal hitung nih. Satu cara yang pertama, yang ini ke sini. Lalu yang ke Jonggol yang ini set. Lalu yang ini tinggal dikalikan 3 kali 2. Ada 8 cara. Terus, yang kedua, turis tidak memilih jalur Purwakarta karena tujuannya itu melancong. Jadi yang ini itu enggak lewat sini. Berarti ya tinggal tadi ada 8 cara dikurangi karena yang lewat Purwakarta itu hanya 1 cara. Berarti tinggal 8 kurangi 1, jadi 7 cara. Terus, turis ingin mengunjungi Kebun Raya Bogor. Artinya kita harus lewat Bogor nih. Nah, berarti pilihannya itu jadi yang ini nih, yang Jakarta ke Cianjur. Berarti yang ke Jonggol sama ke Purwakarta itu enggak, berarti 2 jalan atau 2 rute tidak dilewati, tidak termasuk pilihan untuk dilewati. Berarti 8, tadi kan banyaknya itu 8 ya, 8 dikurangi 2 pilihan rute yang tidak akan dilewati, yang tidak mungkin dilewati, bukan tidak mungkin sih, ya tidak menjadi pilihan gitu ya. Berarti 8 dikurangi 2 sama dengan 6 cara. Terus, turis tidak memilih jalur puncak karena sering terjadi kemacetan. Nah, berarti yang ke jalur puncaknya yang ini tuh tidak gitu. Nah, berarti pilihannya itu berarti yang ini, yang Jakarta ke Purwakarta berarti masuk ke pilihan, yang Jonggol juga masuk ke pilihan, tetapi yang puncak tidak termasuk ke pilihan. Berarti Jakarta, Purwakarta, Bandung 1. Terus yang 1 yang ujung itu berarti sama yang Jonggol. Nah, bedanya itu di sini. Karena yang ini yang puncak tidak menjadi pilihan, berarti tinggal 3 dikali 1. Jadi banyaknya itu 1 ditambah 3 kali 1 ditambah 1. Jadi sama dengan 5 cara. Nah, itu adalah penggunaan untuk gabungan dari 2 aturan. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa kita bahas di video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun dalam segi materi. Mohon kritiknya bisa disampaikan melalui email yang dicantumkan di deskripsi atau bisa lewat komen gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.